Puluhan ribu tahun yang lalu, Nusantara menjadi rumah bagi kelompok manusia pertama yang hidup dengan berpindah-pindah tempat. Mereka bergantung pada sumber daya alam sekitar, seperti berburu hewan liar dan mengumpulkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Pola hidup nomaden ini berlangsung karena mereka belum mengenal sistem bercocok tanam atau menetap di satu lokasi secara permanen. Saat itu, Pulau Madura belum terpisah dari daratan utama karena permukaan air laut yang masih rendah, menjadikannya bagian dari lanskap luas yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Dalam kondisi geografis yang masih menyatu ini, para penghuni awal tersebut kemungkinan berpindah melewati dataran-dataran yang sekarang telah menjadi lautan, tanpa menyadari perubahan besar yang kelak akan terjadi seiring naiknya permukaan laut akibat mencairnya es kutub. Keberadaan mereka menjadi cikal bakal penghunian di wilayah yang kini dikenal sebagai Madura. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, gelombang migrasi besar-besaran dari kelompok Proto-Melayu di daratan Asia mulai menjangkau berbagai wilayah di Nusantara. Mereka membawa serta teknologi yang lebih maju dibandingkan penduduk lokal sebelumnya, termasuk kemampuan bercocok tanam yang memungkinkan mereka menanam berbagai tanaman secara terorganisir. Selain itu, mereka memperkenalkan teknik pembuatan alat dari batu yang telah diasah dengan presisi, seperti kapak persegi dan beliung, yang menjadi revolusi dalam cara manusia mengolah alam untuk kebutuhan sehari-hari. Teknologi ini memberikan mereka keunggulan dalam bertahan hidup di berbagai medan, termasuk di kawasan yang saat itu mulai berkembang menjadi Pulau Madura. Kelompok Proto-Melayu yang menetap di Madura memanfaatkan kondisi geografis pulau tersebut untuk membangun kehidupan baru. Mereka memilih lokasi-lokasi strategis yang mendukung aktivitas agraris, seperti lahan subur di dekat sumber air. Kehidupan masyarakat di pulau itu perlahan berubah dari pola berburu dan meramu menjadi masyarakat semi-permanen dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang mereka miliki, mereka juga mulai membangun hubungan sosial dan budaya yang lebih terorganisir, menciptakan peradaban awal yang kelak berkembang menjadi fondasi masyarakat Madura di masa mendatang. Kehadiran mereka tidak hanya membawa perubahan besar dalam cara hidup, tetapi juga menandai dimulainya era baru dalam sejarah Pulau Madura. Proto-Melayu yang menetap di Madura membawa teknologi dan keterampilan baru yang lebih maju dibandingkan penduduk asli. Meski demikian, mereka tidak serta-merta mendominasi atau menghapus budaya yang sudah ada. Sebaliknya, interaksi antara kedua kelompok ini menciptakan hubungan yang saling memengaruhi. Penduduk asli dengan teknologi sederhana, seperti alat dari batu kasar dan pola hidup berburu, mulai belajar dari Proto-Melayu tentang cara bercocok tanam, pengolahan alat, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebaliknya, Proto-Melayu juga menyerap pengetahuan lokal tentang kondisi geografis dan lingkungan pulau tersebut, memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan lebih baik. Pertukaran ini menjadi titik awal terbentuknya identitas budaya unik yang berkembang di Madura. Hasil dari interaksi tersebut adalah munculnya inovasi dalam cara hidup masyarakat lokal. Misalnya, teknik bertani yang diperkenalkan oleh Proto-Melayu kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik tanah Madura yang cenderung kering. Selain itu, penduduk asli dan pendatang mulai bekerja sama dalam membangun komunitas, berbagi sumber daya, dan mengembangkan struktur sosial yang lebih kompleks. Tradisi-tradisi baru pun lahir dari perpaduan ini, mencerminkan nilai-nilai dari kedua kelompok. Asimilasi ini tidak hanya memperkaya kehidupan budaya mereka, tetapi juga memberikan masyarakat Madura awal ketahanan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial di masa-masa berikutnya. Seiring waktu, posisi Pulau Madura yang strategis di jalur perdagangan Nusantara mulai menarik perhatian kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Hubungan ini diawali dengan aktivitas perdagangan, di mana hasil bumi dan produk khas Madura, seperti garam dan hasil laut, menjadi komoditas yang diminati. Sebagai imbalan, penduduk Madura menerima barang-barang berharga dari kerajaan di Jawa, seperti tekstil, logam, dan peralatan baru. Perdagangan ini membuka pintu bagi pertukaran budaya yang lebih dalam, termasuk pengenalan seni, bahasa, dan konsep sosial yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat lokal. Hubungan yang terjalin bukan hanya bersifat ekonomi tetapi juga memperkuat ikatan budaya dan politik antara Madura dan kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara dan Majapahit. Melalui hubungan ini, agama Hindu-Buddha mulai diperkenalkan ke Madura, membawa pengaruh besar dalam kehidupan spiritual dan budaya masyarakat. Simbol-simbol religius seperti candi dan patung, meskipun lebih kecil skalanya dibandingkan dengan yang ada di Jawa, mulai muncul sebagai bukti integrasi budaya baru ini. Ritual keagamaan yang diperkenalkan tidak hanya memperluas cara pandang masyarakat,
terhadap kehidupan tetapi juga menyatukan komunitas lokal dalam struktur keagamaan yang lebih terorganisir. Dalam prosesnya, kepercayaan lokal dan ajaran Hindu-Buddha saling menyerap, menghasilkan tradisi unik yang memperkaya identitas budaya Madura. Kehadiran pengaruh Hindu-Buddha juga menjadi landasan bagi perkembangan sistem sosial dan politik yang lebih kompleks di pulau tersebut. Kehidupan masyarakat Madura yang berfokus pada agrikultur berkembang dengan memanfaatkan ladang tegalan, yaitu area pertanian kering yang hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber irigasi. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah kondisi tanah yang kurang subur dan curah hujan yang terbatas. Namun, masyarakat Madura mengatasinya dengan mengembangkan teknik bercocok tanam yang disesuaikan dengan lingkungan mereka. Mereka memilih tanaman yang tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian, sebagai hasil utama. Selain itu, mereka menciptakan metode pengolahan tanah yang sederhana tetapi efektif, seperti membajak tanah menggunakan alat tradisional untuk mempertahankan kelembapan dan meningkatkan kesuburan. Di samping teknik pertanian, masyarakat Madura juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam mengelola siklus panen. Mereka belajar memanfaatkan musim secara optimal dengan menanam tanaman pada waktu yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal meskipun kondisi cuaca tidak selalu mendukung. Selain itu, mereka mengembangkan sistem kerjasama dalam komunitas untuk mengolah lahan secara kolektif, sehingga dapat mengurangi beban kerja individu dan meningkatkan produktivitas. Tradisi agraris ini tidak hanya menjadi dasar kehidupan ekonomi mereka tetapi juga membentuk pola sosial yang kuat, di mana nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari hubungan antar individu dalam masyarakat Madura. Pada abad ke-15, penyebaran Islam ke Nusantara berlangsung melalui jalur perdagangan yang ramai di kawasan pesisir, termasuk Pulau Madura. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan perhiasan, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Proses penyebaran ini berlangsung secara damai, di mana para pedagang menjalin hubungan erat dengan masyarakat lokal melalui aktivitas ekonomi dan pernikahan. Para pedagang ini juga dikenal karena kejujuran dan integritas mereka, yang menarik perhatian masyarakat Madura untuk mempelajari agama Islam lebih jauh. Lambat laun, ajaran ini mulai diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, dari petani hingga tokoh-tokoh adat. Islam tidak hanya menjadi agama baru tetapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Madura. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, gotong royong, dan solidaritas memperkuat ikatan komunitas, sementara tradisi keagamaan seperti pengajian dan sholat berjamaah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Para ulama dan mubalik memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di pedesaan maupun perkotaan, seringkali menggunakan pendekatan budaya lokal untuk mempermudah pemahaman masyarakat. Seiring waktu, Islam tidak hanya menjadi keyakinan mayoritas, tetapi juga membentuk identitas budaya Madura yang dikenal religius hingga saat ini. Integrasi ini memperlihatkan bagaimana Islam dapat berkembang tanpa menghapuskan elemen-elemen budaya asli yang telah ada sebelumnya. Ulama-ulama di Madura memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru pulau. Mereka tidak hanya berdakwah di masjid-masjid atau surau, tetapi juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat, mendampingi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama ini dikenal sebagai figur yang bijaksana, menjadi tempat masyarakat mencari bimbingan baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial. Dengan pemahaman mendalam tentang Islam dan kemampuan mereka menghubungkan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya lokal, ulama Madura berhasil membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah mereka seringkali dilakukan melalui kegiatan pengajian, tradisi lokal yang dikemas dengan nuansa religius, atau acara-acara adat yang diberi sentuhan keislaman. Peran ulama juga terlihat dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti pesantren, yang menjadi pusat pembelajaran Islam di Madura. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membekali santri dengan nilai-nilai etika, kerja keras, dan kemandirian, yang kelak membentuk karakter masyarakat Madura secara keseluruhan. Selain itu, ulama-ulama Madura turut menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat dengan menjadi mediator dalam konflik atau perbedaan pandangan, sehingga menciptakan harmoni sosial. Warisan keagamaan yang mereka tinggalkan hingga kini terus hidup, dengan masyarakat Madura yang dikenal sangat menghormati tradisi Islam sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Legenda lokal tentang asal-usul nama Madura, yang diambil dari istilah Madura Mingrasa, mencerminkan filosofi mendalam tentang kehidupan masyarakat di pulau tersebut.
Istilah ini sering diartikan sebagai kebahagiaan yang diraih melalui keseimbangan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Nama ini tidak hanya sekadar penamaan geografis, tetapi juga menggambarkan karakter masyarakat Madura yang dikenal tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kondisi lingkungan yang tandus memaksa mereka untuk bekerja keras, tetapi di balik keteguhan itu terdapat sifat saling menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang menjadi perekat komunitas mereka. Makna ini pula yang menjadi cerminan nilai-nilai lokal, di mana kebahagiaan tidak hanya diukur dari keberhasilan materi, tetapi juga dari harmoni dalam kehidupan sosial. Selain itu, nama Madura Mingrasa melambangkan identitas budaya yang unik, di mana keseimbangan antara kerasnya perjuangan hidup dan kelembutan dalam interaksi sosial menjadi fondasi utama. Masyarakat Madura memiliki tradisi untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana, baik melalui musyawarah adat maupun dengan menghormati tokoh-tokoh masyarakat. Nilai ini menunjukkan bagaimana mereka mampu menjaga harmoni di tengah berbagai tekanan. Filosofi tersebut juga tercermin dalam seni dan budaya lokal, seperti tembang dan cerita rakyat, yang sering mengajarkan pentingnya rasa hormat dan keselarasan dalam kehidupan. Dengan demikian, nama Madura bukan hanya sebuah identitas geografis, tetapi juga warisan nilai-nilai luhur yang terus menjadi panduan bagi generasi penerusnya. Cerita-cerita leluhur seperti legenda Joko Tole memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya Madura. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral, kebijaksanaan, dan keberanian kepada generasi muda. Legenda Joko Tole, misalnya, menggambarkan sosok pahlawan yang tangguh, bijaksana, dan penuh rasa pengabdian terhadap masyarakatnya. Melalui cerita ini, masyarakat Madura diajarkan tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, keadilan dalam memimpin, dan kesetiaan terhadap tradisi. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadikan cerita-cerita ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain itu, cerita-cerita leluhur seperti ini juga berfungsi sebagai penghubung emosional antara generasi masa kini dengan sejarah panjang nenek moyang mereka. Kisah-kisah ini sering diceritakan dalam acara-acara adat, pengajian, atau pertemuan keluarga, menciptakan momen refleksi bersama tentang warisan yang telah ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Dalam prosesnya, cerita-cerita ini tidak hanya mempertahankan ingatan kolektif masyarakat Madura, tetapi juga memperkuat rasa bangga terhadap identitas budaya mereka. Dengan adanya kisah seperti Joko Tole, generasi muda Madura diingatkan akan kekuatan tradisi mereka di tengah perubahan zaman, sekaligus diberikan pedoman untuk tetap menghormati nilai-nilai yang telah membentuk komunitas mereka sejak dulu. Pulau Madura, dengan posisinya yang strategis, sering menjadi bagian penting dari perebutan kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Majapahit dan Demak. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi seperti garam dan hasil laut, Madura memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Kekuasaan Majapahit di Madura, misalnya, ditandai dengan upaya penguasaan politik melalui pengangkatan tokoh-tokoh lokal yang setia pada kerajaan sebagai pemimpin di pulau itu. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik sering terjadi ketika masyarakat Madura merasa bahwa kedaulatan mereka terancam oleh dominasi pihak luar. Perlawanan-perlawanan kecil dari pemimpin lokal menunjukkan betapa kuatnya semangat kemerdekaan masyarakat Madura meskipun berada di bawah bayang-bayang kekuasaan besar. Ketika Demak menggantikan Majapahit sebagai kekuatan dominan di Jawa, hubungan dengan Madura kembali diwarnai dinamika yang kompleks. Demak, sebagai kerajaan Islam, berusaha memperkuat pengaruhnya di Madura melalui penyebaran agama Islam dan aliansi politik dengan tokoh-tokoh lokal. Di sisi lain, masyarakat Madura juga memanfaatkan hubungan ini untuk memperoleh dukungan militer dan ekonomi dari Demak dalam menghadapi ancaman eksternal. Kesepakatan politik seperti pernikahan antar keluarga bangsawan dan pemberian hak istimewa kepada pemimpin lokal menjadi cara efektif untuk mempertahankan stabilitas. Meskipun terkadang diwarnai ketegangan, hubungan ini menciptakan pertukaran budaya yang signifikan, dengan pengaruh tradisi Hindu-Buddha dari Majapahit dan ajaran Islam dari Demak yang turut membentuk identitas masyarakat Madura. Pada era kolonial, Madura menjadi salah satu pusat perhatian Belanda karena potensinya sebagai penghasil garam berkualitas tinggi. Sistem tambak garam yang dikelola oleh masyarakat lokal di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial menghasilkan pasokan garam yang besar untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan domestik. Belanda melihat potensi ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka,
sehingga mereka memperkenalkan kebijakan monopoli yang mengatur produksi dan distribusi garam di Madura. Kebijakan ini memberikan dampak besar pada struktur ekonomi lokal, di mana banyak masyarakat Madura yang bergantung pada tambak garam sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, sistem ini juga memunculkan ketimpangan, karena keuntungan besar dari perdagangan garam lebih banyak dinikmati oleh pihak kolonial daripada masyarakat setempat. Pengaruh ekonomi kolonial ini juga membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat Madura. Dalam sistem monopoli garam, Belanda sering mengangkat tokoh-tokoh lokal sebagai perantara untuk mengawasi produksi dan memungut pajak. Peran ini memberikan kelompok tertentu posisi yang lebih tinggi dalam hierarki sosial, menciptakan stratifikasi baru di masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat beban pajak yang tinggi dan pembatasan akses ke tambak garam. Ketegangan sosial ini kerap memicu perlawanan kecil terhadap kebijakan kolonial, meskipun tidak secara langsung menggoyahkan cengkeraman Belanda di Madura. Dampak dari era kolonial ini meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan masyarakat Madura, baik dari segi ekonomi maupun sosial, yang bertahan hingga masa-masa berikutnya. Masyarakat Madura memiliki reputasi sebagai kelompok yang tangguh dan tidak mudah tunduk pada penjajahan, terutama di era kolonial Belanda. Semangat perlawanan ini tercermin dalam berbagai bentuk perjuangan, baik secara terbuka melalui pertempuran fisik maupun secara halus melalui penolakan terhadap kebijakan kolonial yang merugikan. Para petani, nelayan, dan tokoh adat bersatu dalam mempertahankan tanah dan hak mereka, meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang memiliki kekuatan lebih besar. Salah satu bentuk perlawanan yang mencolok adalah aksi pemberontakan lokal yang sering dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Gerakan-gerakan ini tidak hanya menunjukkan keberanian masyarakat Madura, tetapi juga mencerminkan betapa pentingnya nilai kedaulatan dan keadilan bagi mereka. Di tengah perlawanan tersebut, muncul sejumlah tokoh lokal yang dikenang sebagai pahlawan karena keberanian dan pengaruh mereka dalam melawan penjajahan. Sosok-sosok ini, baik dari kalangan pemimpin adat maupun ulama, memainkan peran penting dalam menginspirasi masyarakat untuk tidak menyerah. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin dalam aksi-aksi pemberontakan, tetapi juga menjadi simbol harapan dan kebanggaan masyarakat Madura. Dengan kecerdikan dan semangat juang yang tinggi, mereka sering menggunakan strategi gerilya untuk melawan kekuatan kolonial yang lebih besar. Keberhasilan mereka dalam menjaga semangat perlawanan meskipun dalam kondisi sulit meninggalkan warisan yang kuat bagi generasi berikutnya, mengukuhkan Madura sebagai salah satu wilayah dengan sejarah perlawanan yang berani di Nusantara. Kondisi alam Madura yang tandus dan minim sumber daya alam memaksa masyarakatnya untuk mencari peluang hidup di luar pulau. Tanah yang kurang subur dan curah hujan yang rendah membuat pertanian, sebagai mata pencaharian utama, sulit berkembang. Situasi ini memunculkan semangat perantauan yang kuat di kalangan masyarakat Madura. Mereka merantau ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sumatera, dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja di Madura juga mendorong mereka untuk terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan di luar, mulai dari pedagang kecil, pekerja konstruksi, hingga profesi yang lebih mapan. Perantauan ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Madura, di mana mereka dikenal sebagai komunitas yang gigih dan adaptif di lingkungan baru. Keberadaan masyarakat Madura di perantauan tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan mereka secara individu, tetapi juga memperkaya budaya di tempat-tempat mereka menetap. Dengan tetap menjaga tradisi dan adat istiadat, mereka memperkenalkan elemen budaya Madura seperti bahasa, makanan khas, dan seni tradisional ke wilayah lain. Misalnya, tradisi karapan sapi dan makanan seperti sate Madura menjadi ikon yang dikenal luas, bahkan di luar pulau Madura. Selain itu, nilai-nilai seperti solidaritas, kerja keras, dan komitmen terhadap agama yang mereka bawa turut membentuk persepsi positif tentang budaya Madura di tempat-tempat baru. Meski jauh dari kampung halaman, masyarakat Madura tetap menjaga identitas mereka, menjadikan mereka sebagai duta budaya yang memperkenalkan keunikan Madura ke berbagai belahan Nusantara. Karapan sapi merupakan tradisi khas Madura yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga cerminan semangat hidup masyarakatnya. Perlombaan ini melibatkan 2 ekor sapi yang ditunggangi oleh seorang joki, berlomba untuk mencapai garis finish dengan kecepatan maksimal. Di balik kemeriahan acara ini, terdapat persiapan yang membutuhkan dedikasi tinggi, mulai dari perawatan sapi, latihan intensif, hingga strategi dalam perlombaan. Proses ini menunjukkan bagaimana masyarakat Madura menghargai kerja keras dan ketekunan, nilai-nilai yang juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu,
Karapan sapi menjadi simbol kebanggaan, di mana setiap peserta berlomba tidak hanya untuk kemenangan pribadi, tetapi juga untuk mengharumkan nama keluarga atau komunitasnya. Selain aspek kompetisi, karapan sapi juga memperlihatkan kuatnya rasa kebersamaan di antara masyarakat Madura. Acara ini biasanya melibatkan seluruh komunitas, dari persiapan hingga pelaksanaannya. Masyarakat bekerja sama, saling membantu dalam mengatur perlombaan, merawat sapi, hingga memberikan dukungan moral kepada peserta. Tradisi ini menjadi ajang berkumpul, mempererat hubungan sosial, dan merayakan budaya bersama-sama. Bahkan, karapan sapi seringkali diiringi dengan berbagai acara tambahan, seperti musik tradisional dan pameran hasil kerajinan lokal, yang semakin menegaskan peran tradisi ini sebagai perekat sosial. Dengan segala maknanya, karapan sapi tidak hanya menjadi ikon budaya Madura, tetapi juga warisan yang terus dijaga sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat. Madura memiliki kekayaan seni yang mencerminkan kreativitas dan filosofi hidup masyarakatnya. Salah satunya adalah seni topeng. Pertunjukan topeng Madura tidak hanya menampilkan keindahan estetika, tetapi juga menyampaikan cerita-cerita penuh makna, seperti kisah kepahlawanan atau nilai-nilai moral. Setiap topeng memiliki karakter unik yang menggambarkan sifat atau peran tokoh tertentu dalam cerita, sehingga penonton tidak hanya terhibur, tetapi juga diajak merenungkan pesan yang disampaikan. Seni ini sering ditampilkan dalam upacara adat atau acara kebudayaan, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura. Keterampilan membuat dan memainkan topeng diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga kelestariannya sebagai warisan budaya. Selain seni topeng, Madura juga kaya dengan tradisi sastra, seperti tembang dan cerita rakyat. Tembang Madura, yang dinyanyikan dengan nada khas, sering mengandung petuah, kisah cinta, atau pengajaran tentang kehidupan. Lirik-liriknya yang puitis mencerminkan kedalaman pemikiran masyarakat Madura terhadap alam, kehidupan sosial, dan spiritualitas. Cerita rakyat juga menjadi bagian penting dari warisan sastra Madura, di mana kisah-kisah seperti legenda Joko Tole atau cerita-cerita mistis sering disampaikan secara lisan dalam pertemuan keluarga atau komunitas. Sastra ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan, membangun hubungan emosional antara generasi, dan memperkuat identitas budaya. Dengan seni dan sastra yang kaya ini, Madura terus menjadi wilayah yang memberikan kontribusi besar bagi keberagaman budaya Nusantara. Bahasa Madura yang berkembang menjadi beberapa dialek, seperti Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, mencerminkan kekayaan budaya dan identitas lokal masyarakatnya. Setiap dialek memiliki ciri khas dalam pengucapan, kosakata, dan intonasi yang membedakannya satu sama lain, meskipun masih berada dalam kerangka bahasa yang sama. Misalnya, dialek Bangkalan cenderung lebih tegas dalam pelafalan, sementara dialek Sampang memiliki intonasi yang lebih lembut. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi linguistik masyarakat Madura terhadap lingkungan geografis dan sosial tempat mereka tinggal, sekaligus menjadi simbol keberagaman internal di dalam komunitas Madura yang lebih luas. Dialek-dialek ini juga berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Madura di tengah pengaruh globalisasi dan pergeseran budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan dialek tertentu tidak hanya menandakan asal-usul seseorang, tetapi juga membangun rasa kebanggaan lokal di antara komunitasnya. Tradisi lisan, seperti tembang, cerita rakyat, dan doa, seringkali disampaikan dalam dialek setempat, memperkuat ikatan emosional dan budaya antar generasi. Selain itu, keberagaman dialek ini menciptakan dinamika komunikasi yang kaya di antara masyarakat Madura, di mana mereka tetap memahami satu sama lain meskipun menggunakan variasi dialek yang berbeda. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa menjadi alat yang fleksibel dan dinamis untuk menjaga kesatuan budaya di tengah perbedaan. Pulau-pulau di sekitar Madura, seperti Sapudi, Raas, dan Kangean, memainkan peran penting dalam memperkaya budaya dan kehidupan masyarakat Madura secara keseluruhan. Setiap pulau ini memiliki karakteristik unik yang berkontribusi pada keberagaman budaya Madura. Sapudi, misalnya, dikenal sebagai pusat peternakan sapi, dengan sapi-sapi unggulan yang sering digunakan dalam tradisi karapan sapi. Pulau Raas, di sisi lain, terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah, menjadikannya salah satu wilayah utama dalam mendukung ekonomi perikanan Madura. Sementara itu, Kangean, yang terletak lebih jauh di timur, memiliki kekayaan budaya yang dipengaruhi oleh interaksi dengan masyarakat dari wilayah lain, seperti Bali dan Lombok, menciptakan identitas lokal yang unik namun tetap selaras dengan budaya Madura. Hubungan antara pulau-pulau ini dan Pulau Madura tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi,
tetapi juga dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat di pulau-pulau tersebut sering berinteraksi melalui perdagangan, pernikahan, dan acara adat, yang memperkuat rasa kesatuan meskipun dipisahkan oleh perairan. Tradisi-tradisi seperti upacara adat, seni musik, dan tembang Madura seringkali menunjukkan pengaruh silang antara pulau-pulau ini, menciptakan harmoni budaya yang kaya. Selain itu, penggunaan bahasa Madura dengan variasi lokal di setiap pulau menunjukkan betapa eratnya hubungan linguistik mereka dengan Madura sebagai pusat budaya. Keberadaan pulau-pulau ini tidak hanya memperluas cakupan budaya Madura, tetapi juga menjadi bukti bagaimana identitas budaya dapat bertahan dan berkembang di tengah kondisi geografis yang beragam. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Madura menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyeimbangkan tradisi dengan modernisasi. Di tengah arus perubahan global, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai budaya seperti gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan keagamaan, sambil membuka diri terhadap inovasi yang memperkaya kehidupan mereka. Dalam bidang pendidikan, banyak generasi muda Madura yang kini mengejar pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar pulau. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai jembatan menuju kemajuan tanpa meninggalkan akar tradisi mereka. Pesantren, yang telah lama menjadi pusat pendidikan agama di Madura, mulai mengintegrasikan kurikulum modern untuk membekali para santri dengan pengetahuan yang relevan di era teknologi. Di bidang ekonomi, masyarakat Madura juga mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas jaringan usaha mereka. Para petani dan peternak, misalnya, menggunakan metode pertanian dan peternakan yang lebih efisien dengan bantuan alat modern, tanpa meninggalkan cara-cara tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sektor perdagangan, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Madura, kini didukung oleh platform digital yang memungkinkan mereka menjual produk seperti garam, kerajinan, dan hasil laut ke pasar yang lebih luas. Adaptasi ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga membantu melestarikan identitas Madura sebagai masyarakat yang gigih dan berdaya saing di tengah modernisasi. Harmoni antara tradisi dan inovasi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Madura untuk mempertahankan keunikan budaya mereka sambil tetap relevan di era global. Suku Madura, sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, memainkan peran signifikan dalam membentuk keragaman budaya bangsa. Dengan tradisi yang kuat dan identitas yang khas, mereka membawa berbagai elemen budaya lokal yang memperkaya warisan nasional. Salah satu kontribusi terbesar mereka adalah dalam seni dan tradisi, seperti karapan sapi, seni musik saronen, dan seni ukir khas Madura. Tradisi ini tidak hanya menjadi daya tarik lokal, tetapi juga telah diperkenalkan ke tingkat nasional sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Selain itu, bahasa Madura, yang memiliki dialek dan ungkapan unik, turut memperluas keragaman linguistik di Indonesia, mencerminkan kekayaan budaya yang beragam di Nusantara. Di luar seni dan budaya, masyarakat Madura juga dikenal atas semangat merantau mereka, yang telah membawa pengaruh budaya Madura ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan merantau, mereka tidak hanya membangun jaringan ekonomi tetapi juga menyebarkan nilai-nilai seperti kerja keras, solidaritas, dan keteguhan hati. Komunitas Madura yang tersebar di berbagai daerah tetap menjaga tradisi mereka, seperti adat istiadat dan nilai religius, sambil beradaptasi dengan budaya lokal. Hal ini menciptakan perpaduan yang unik, di mana budaya Madura menjadi bagian dari dinamika sosial di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai suku yang berkontribusi besar dalam memperkuat kebinekaan, suku Madura memberikan warna tersendiri dalam mozaik budaya Indonesia, menjadikan mereka salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kekayaan budaya bangsa. Di era globalisasi yang terus berkembang, masyarakat Madura menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi yang cepat. Namun, mereka berhasil menunjukkan keteguhan dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Upacara adat, seni pertunjukan seperti karapan sapi, dan penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, meskipun teknologi dan budaya luar semakin merasuk. Identitas budaya ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan untuk menghadapi perubahan, menjaga jati diri masyarakat Madura di tengah keberagaman budaya global. Kisah asal-usul masyarakat Madura menjadi landasan moral yang menginspirasi generasi muda untuk tidak melupakan akar mereka. Cerita-cerita tentang perjuangan nenek moyang, nilai kerja keras, serta rasa solidaritas menjadi pengingat akan esensi kehidupan Madura yang selalu mengutamakan harmoni antara tradisi dan inovasi. Dalam konteks globalisasi, kisah ini menjadi panduan bagi masyarakat Madura
untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Tradisi-tradisi yang terus dilestarikan, seperti seni ukir dan tembang Madura, menunjukkan bahwa budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Melalui keseimbangan ini, masyarakat Madura tidak hanya mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia dalam skala global.